يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد، يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا لا تنقضي، أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام، أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما. تمضي الأيام ودعائي كل عام، ربي تقبلنا يا ربي، بلغنا بلغنا رمضان. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب. رقت عيناي شوقا، ولطيبة ذرفت عشقا. فأتيت إلى حبيبي، فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد، السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي
Ayo kita potong. Jelas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa suara saya terdengar? Bisa Dengar, terakses Mas. ya? Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz. Saya Dita Karyawan. Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang di mana Ustaz posisi Ustaz? Sebentar, Mas. Oke. Nah, Ini alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah. Ini Bapak Oke. Ibu semua. Ya. Terdengar ya? Ustaz ya? Jelas ya? Ya, dengaran ya. Alhamdulillah. Oke. Penyusul juga terdengar jelas di sini. Masya Allah ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya langsung live ya, dari Mekah. Insya Allah ini, posisi beliau saat ini sedang di Mekah. Jadi Masya Allah ini kita bisa langsung bertemu dengan beliau di Mekah. Ya baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah Madrasah Baitullah. Kajian Madrasah Baitullah kita mulai ya. Kajian pada pagi hari ini. Kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah bahagia sekali kita bisa berkumpul kembali di Madrasah Baitullah. Kita sudah 3 pekan ya, kurang lebih 3 sampai 2 pekan kita tidak bertemu di kajian Madrasah Baitullah, dan ini awal setelah libur panjang kita. Dan masih di bulan Syawal, kami kru dari Madrasah Baitullah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga apa yang kita amalkan di bulan Ramadan, kita juga bisa istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon untuk mempersiapkan diri. Mungkin saat ini di Indonesia sekitar jam 7 nggih. Kalau jam 7 jadi jam-jam mungkin yang masih ada kegiatan masuk, yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan dan tetap stay tune mendengarkan kami di Madrasah Baitullah, dan yang di rumah mungkin yang sedang berkegiatan juga monggo bisa disambi juga sambil mendengarkan. Dan kalau yang bisa on cam, alhamdulillah lebih baik nih, bisa berkhidmat mendengarkan kajian kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama kita mulai Madrasah Baitullah. Saya akan serahkan untuk pemateri kita, beliau Ustaz Dita Karyawan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali silaturahim di Madrasah Baitullah. Dan seperti yang tadi telah disampaikan Mas Aji, posisi saya sekarang sedang berada di Makkah Al-Mukarramah. Ini hari kedua kami berada di Makkah Al-Mukarramah. Jamaah Wonderful Umroh berangkat pada bulan Syawal untuk melaksanakan umroh pada tanggal 22 April kemarin. 21 April ya kami berangkat.
pas hari Kartini ya, kita berangkat dari tanah air, kemudian kita transit di Kuala Lumpur, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Jeddah. Dari Jeddah kami langsung menuju ke Madinah, 83 jamaah yang bersama-sama dalam kafilah besar Hajar Aswad, Mubarak. Kemudian kami berada di Madinah bermalam 3 malam dan beribadah di Masjid Nabawi. Setelah itu kemudian lanjut ke Makkah, dan hari ini, hari kedua di Makkah, kami sudah melaksanakan 1 kali umroh, dan alhamdulillah seluruh jamaah bisa melaksanakan umroh dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Kalau ada 1-2 yang sakit kayak flu gitu ya, itu wajar-wajar saja ya, karena memang ada sangat banyak perbedaan dari kondisi di tanah air dengan kondisi kita di tanah suci. Misalnya suhu, cuaca, kondisi, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah hari ini nanti kami akan melaksanakan city tour di sekitar Mekah. Kemudian siang nanti kami akan kembali melaksanakan umroh yang kedua. Lalu besok kami akan ke Taif, melaksanakan berbagai kegiatan di Taif, dan kemudian kita akan hari berikutnya kembali ke tanah air. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana tema pada kesempatan pagi hari ini, 1001 kebahagiaan dalam ketaatan. Ketika melaksanakan ibadah umroh seperti saat ini, kita semuanya bisa merasakan kebahagiaan yang sangat banyak. Saya melihat bahwa kalau dikaitkan dengan teorinya Martin Seligman, salah seorang tokoh dalam psikologi positif ya, bahwa kebahagiaan itu bertumbuh flourish, kata beliau. Bahagia itu tidak stagnan, bahagia itu tidak flat ya, tetapi bahagia itu selalu bertumbuh, dan ada faktor-faktor yang membuat kebahagiaan itu bisa bertumbuh. Seperti beliau menceritakan tentang prinsip PERMA ya. Yang pertama, P itu positive emotion. Bagaimana kita mengkondisikan agar selalu mengusahakan menghadirkan emosi positif, karena dalam diri kita ada emosi negatif, ada emosi positif. Tapi bagaimana kita kemudian mengupayakan agar berbagai emosi negatif itu bisa kita kendalikan dan kita optimalkan hadirnya emosi positif dalam diri kita. Itu yang akan menyebabkan bahagia itu meningkat. Ini kalau kita lihat dalam konteks kita sedang menjalankan ibadah seperti umroh, ini banyak banget yang related dengan itu. Sahabat sekalian, bagi Anda yang pernah menjalankan ibadah haji dan umroh, ini ibadah yang menurut saya itu sangat unik gitu ya, ibadah haji dan umroh itu. Kalau ibadah rutin kita seperti sholat wajib 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, ya itu kan ibadah yang bisa kita lakukan dimanapun. Kita sedang berada dimanapun, itu kita akan bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah rutin itu. Tapi kalau haji dan umroh, kita tahu bahwa itu hanya bisa dilaksanakan di tanah suci, di Mekah ya, Mekah dan sekitarnya itu. Kemudian prosesinya itu prosesi yang bersambungan, yang membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, dan effort yang luar biasa. Karena untuk bisa hadir ke tanah suci, kita harus mengeluarkan sejumlah biaya, dan bagi umumnya kita warga Indonesia, itu bukan harga yang murah ya, karena kalau kita ke masjid sholat 5 waktu, bisa dikatakan murah karena jalan kaki aja sampai ke masjid kalau di rumah kita.
puasa Ramadan itu kita makan sahur, kita makan berbuka ya. Itu toh sehari-hari kita juga memang sudah makan ya. Jadi hanya menggeser waktu saja. Tapi kalau kita haji, kita umroh, maka kita harus mengeluarkan sejumlah biaya keberangkatan. Kemudian kita harus mengalokasikan sejumlah waktu. Teman-teman yang bekerja harus mengalokasikan cuti ya selama sekian hari. Kalau kami misalnya sekarang ini 9 sampai 10 hari melaksanakan kegiatan-kegiatan di Tanah Suci, itu tentu ini adalah waktu-waktu yang umumnya kita bekerja dan oleh karena itu mengalihkan untuk cuti. Nah ini kan effort ya yang luar biasa. Nah dari segala effort yang kita keluarkan itu untuk menjalankan ibadah haji dan umrah, maka kita harus pandai untuk mengelola emosi kita supaya kemudian kita selalu mempositifkan diri supaya kita dalam semua langkah, dalam semua kegiatan bisa benar-benar hanya mengizinkan hadirnya emosi positif di dalam diri kita. Sambil contoh gini, kita itu kalau ini sebelum kita bicara haji umroh ya, teman-teman sekalian, kalau Anda berencana sekeluarga atau dengan rombongan teman-teman Anda itu sedang akan melaksanakan rekreasi misalnya gitu ya, melaksanakan wisata gitu. Lalu Anda membayangkan, misalnya Anda tinggal di Jakarta, lalu Anda pengen rekreasi ke Jogja gitu. Ayo kita rekreasi ke Jogja, explore Jogja. Lalu Anda membayangkan nanti kita sampai di Jogja, kita akan berbahagia. Kita akan bersenang-senang setelah sampai di Jogja. Karena tujuan dari rekreasinya itu adalah di Jogja. Gitu. Kalau Anda berpikir seperti itu, bisa jadi tidak akan mendapatkan bahagia itu. Kenapa? Karena misalnya ya, saya ambil contoh, sudah perjalanan, tapi kemudian ternyata ada kondisi yang menyebabkan tidak jadi bisa masuk kota Jogja. Padahal itu destinasi yang diinginkan. Akhirnya kemudian perjalanan harus batal dan balik kanan kembali ke rumah. Berarti kalau seperti itu situasinya, maka kita akan bisa melaksanakan, kita nggak jadi bisa bersenang-senang gara-gara nggak bisa melaksanakan paket wisata yang ada di Jogja. Nah, apa korelasinya kalau dalam konteks itu kita bawa dalam kegiatan kita di haji dan umroh, teman-teman sekalian, itu tidak perlu menunggu ya kita itu bahagia itu tidak perlu menunggu sampai di Tanah Suci. Nanti kalau sampai di Tanah Suci, kita akan bahagia di sana. Tidak menunggu begitu, tapi kita sudah mempositifkan emosi kita sejak di rumah, sejak sebelum keberangkatan, sejak persiapan. Ya, kita sudah menjadi orang yang berbahagia. Ya, kita bersenang-senang, kita berbahagia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan itu. Jadi berbahagia, kenapa bahagia? Karena kita akan ke Tanah Suci. Karena kita akan melaksanakan salah satu ritual yang sangat membahagiakan. Bertemu dengan Baitullah, Ka'bah. Bertemu dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan masjidnya Nabi. Bertemu dengan Raudhah. Bertemu dengan Multazam. Bertemu dengan Hijar Ismail. Masya Allah ya. Jadi membayangkan saja bagi kita sudah membahagiakan. Jadi ini kebahagiaan yang muncul dari emosi positif kita bahwa kita sebagai muslim punya ikatan-ikatan bukan saja ikatan akidah tetapi juga ikatan-ikatan sejarah ya bahwa sejarah Islam yang ada di Tanah Suci itu adalah bagian dari sejarah kehidupan kita sebagai umat muslim. Tadi malam saya dan beberapa jamaah tidak semuanya ya itu menyempatkan diri untuk hadir di Museum Wahyu. Di Museum Wahyu itu kita akan ditunjukkan ya di sana bentuknya kita masuk ke satu tempat gitu ya di Museum Wahyu itu tidak jauh dari Masjidil Haram. Kemudian akan ada beberapa ruang. Jadi kita kayak masuk lorong itu, kayak masuk gua ya. Tempatnya itu diceritakan mirip gua. Jadi seperti kita masuk ke dalam gua gitu. Kemudian
kita diberitahu sejarah nabi-nabi, sejarah turunnya wahyu itu. Pertama kali kita akan dibawa ke masanya Nabi Adam. Di situ ada video di satu ruangan menceritakan tentang bagaimana Nabi Adam. Dan kemudian setelah itu kita masuk ruangan berikutnya, kita akan dikenalkan bagaimana umatnya Nabi Nuh dan bagaimana turunnya wahyu pada masa Nabi Nuh. Kemudian masuk ruangan berikutnya, kita berpindah-pindah ruang itu. Di situ ada kisah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana kondisi masyarakat di zaman Nabi Ibrahim, dan seterusnya sampai turunnya wahyu. Kemudian masuk ke ruangan berikutnya, Nabi Musa. Bagaimana kondisi umat di Nabi Musa dan bagaimana tantangan dengan Fir'aun dan seterusnya sampai turunnya wahyu. Kemudian berikutnya kita masuk ke zamannya Nabi Isa, itu di ruangan berikutnya. Dan begitu diceritakan bagaimana umat di zaman Nabi Isa dan seterusnya sampai terakhir kita akan memasuki ruangan yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bagaimana pasukan gajah yang hendak menyerang itu ya divisualisasikan dan sangat mencerahkan ya bagaimana kemudian kita bisa membayangkan kejadian pada waktu itu bahwa pasukan gajah itu hendak menyerang Ka'bah dan ternyata gajah-gajah itu tidak mau ya diarahkan untuk ke Ka'bah itu ya dan kemudian menyerang Ka'bah itu pada tidak mau pasukan gajah itu dan setelah itu Allah turunkan burung-burung untuk menghancurkan mereka ya dan pada akhirnya Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Itu gambaran-gambaran ya yang kemudian kita dapatkan di situ dan pada akhirnya kita menemukan bahwa itu adalah mata rantai sejarah kita sebagai umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang dan sampai akhir zaman itu mata rantai sejarah dan kita sebagai umat Islam sejak peletakan dasar tauhid oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diletuskan dengan nabi-nabi setelahnya dan sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya ini mata rantai sejarah yang kita tidak pernah terputus dari itu ya jadi pada akhirnya ikatan kita dengan tanah suci itu bukan saja ikatan akidah tetapi ikatan sejarah ya. Nah, oleh karena itulah kemudian di tanah suci itu kita mengajak jamaah juga untuk city tour dalam konteks untuk menapaktilasi sejarah seperti kita ke Uhud ya, bagaimana kita melihat kondisi Bukit Uhud itu sebuah pebukitan yang luar biasa. Kemudian kita ke Jabal Nur ya, di mana di Jabal Nur itu ada Gua Hira, di mana Gua Hira itu kalau kondisi Gua Hira itu ya sekarang masih dijaga dengan sangat baik dan kalau kita masuk paling-paling hanya bisa diisi oleh 4 orang dewasa. Kita bayangkan bagaimana Nabi SAW dulu itu duduk di situ, memandang itu ternyata tempat Gua Hira itu kalau memandang itu persis nanti sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi SAW melihat kondisi umatnya yang jahiliyah, beliau gelisah dan pada akhirnya Allah berikan wahyu di Gua Hira itu. Nah, sahabat sekalian, ini ikatan sejarah yang begitu kita akan hadir ya di kota-kota bersejarah tersebut itu tentu akan membahagiakan. Coba bayangkan kebahagiaan apa yang muncul ya ketika misalnya teman-teman sekalian lama tidak pulang ke kampung halaman. Ya, ini teman-teman ada yang dari tempat-tempat yang jauh yang sekarang berada di Jakarta, sekarang berada di Jogja, di Surabaya, di Bandung dan seterusnya ya. Di mana kalau kita melihat setelah sekian lama ya kita itu tidak bertemu dengan sanak saudara misalnya, lalu kemudian kita mau mudik gitu ya, itu sebelum mudik saja itu sudah bahagia. Oh, tanggal sekian kita akan mudik waktu Lebaran kemarin ya, kita akan mudik, kita nanti sholat Idul Fitri di kampung halaman, kita nanti bertemu dengan ayah ibu atau dengan mertua atau dengan kerabat besar dan seterusnya. Itu belum mudik ya, belum mudik saja sudah membahagiakan. Nah, jadi ini kebahagiaan yang muncul karena kita akan mengunjungi sebuah tempat yang kita punya ikatan sejarah. Aku lahir di situ, itu kampung halamanku. Di situ rumah bapak dan ibuku gitu ya. Dan kalaupun sudah tidak ada bapak ibu itu, di situ makam bapak ibu. Nah, yang kita kunjungi di tanah suci ini itu tidak sekedar bahwa itu adalah bapak ibu gitu ya. Tetapi ini adalah nabinya Allah SWT.
Ya, kita tahu Ka'bah itu sejarah yang bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan munculnya Ka'bah bukan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi bahkan dari semua nabi-nabi terdahulu. Jadi oleh karena itu kita sedang menapak tilasi sejarah wahyu, sejarah turunnya wahyu, sejarah bagaimana wahyu itu turun kepada manusia. Dan kita sebagai anak turun Nabi Adam alaihissalam dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, kita masuk ke kota suci itu sedang berada dalam satu suasana di mana inilah ikatan-ikatan akidah yang muncul, ikatan-ikatan sejarah yang muncul, itu membahagiakan. Ya, jadi beda bahagianya dengan kalau saya jalan-jalan kita jalan-jalan misalnya, kita jalan-jalan ke Eropa misalnya gitu ya. Eh, itu bahagia ya. Kita jalan-jalan ke Paris, kita jalan-jalan ke Jerman, ke eh, Belanda gitu ya, ke Swiss gitu. Itu membahagiakan. Kenapa? Karena kita akan mengunjungi tempat-tempat yang indah yang kita belum pernah lihat sebelumnya gitu ya. Biasanya kita hanya lihat di video, gitu. Biasanya kita hanya lihat di gambar-gambar. Tapi kemudian kita akan datang ke sana. Tentu kita sudah punya ekspektasi dan sudah punya kebahagiaan tersendiri. Itu baru mau berangkat saja sudah bahagia gitu. Apalagi kemudian ketika sampai di tempat itu. Nah, kebahagiaan kita ketika ke Tanah Suci itu tidak sekedar kebahagiaan rekreasional. Kalau misalnya saya ke Paris gitu ya, itu hanya kebahagiaan rekreasional. Bahagia karena akan berekreasi. Ya, biasanya ngelihat Paris itu kayak apa di video, di foto gitu ya, dan kemudian kita akan hadir di tempat itu dalam situasi di mana kita eh, memang sudah sangat ingin datang ke tempat itu gitu ya, karena pengen tahu keindahan kota Paris misalnya gitu. Nah, kalau kita ke Tanah Suci itu, kita tidak sekedar melihat kota Makkah dan Madinah, sebuah kota yang kita belum pernah melihat sebelumnya. Dan begitu kita datang ke tempat itu, oh ini Makkah, ini Madinah. Tidak hanya seperti itu. Kita mengatakan inilah kota kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah masjid di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di dalamnya. Inilah Ka'bah yang kita sebut sebagai Baitullah, rumahnya Allah SWT. Inilah Masjidil Haram, satu kawasan tanah suci. Salah satunya ada Masjid Haram di dalamnya, di mana apabila kita beribadah, sholat misalnya di tanah suci, kita akan mendapatkan lipatan pahala sampai 100.000 kali lipatnya. Itu kan sesuatu yang, Masya Allah ya, sekali sholat dan ternyata pahalanya 100.000 kali gitu. Itu bagi orang yang, bagi kita-kita yang kita masih mikir hitungan-hitungan pahala. Sebab di antara kita ada yang sudah tidak mikir lagi. Ya terserah ya Allah, kamu mau ngasih berapa kepada aku gitu, terserah aja. Yang penting aku datang ke rumahmu gitu ya. Sebagian dari kita udah nggak mikir apakah pahala itu lipat berapa kali, itu bukan lagi sesuatu yang menjadi orientasi. Karena bagi mereka yang paling penting adalah bisa beribadah di tanah suci, sebuah tanah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, jadi ini kebahagiaan yang sifatnya itu lebih banyak nilai spiritualnya daripada rekreasional. Jadi bercampur dalam satu kondisi, kita melakukan satu ibadah, paket-paket ibadah, kemudian kita memahami paket-paket sejarah, tetapi juga di dalamnya kita menemukan berbagai kebahagiaan yang coraknya itu sangat, kebahagiaan yang coraknya itu sangat eh, sangat indah gitu ya, kebahagiaannya itu. Ini Bapak Ibu sekalian kalau ngelihat di salah satu eh, ruang Zoom yang atas nama Bu Ida RT Ausmani tulisannya itu ya, itu Bu Ida sedang berada di kawasan Masjidil Haram. Saya tidak bisa live dari situ karena khawatir nanti sangat eh, apa namanya ramai suasananya, sehingga nanti saya suaranya terganggu atau justru sebaliknya mungkin omongan saya mengganggu jamaah yang sedang ibadah. Jadi saya tidak live dari lingkungan Masjid eh, Haram yang sangat ramai ya, jamaah yang terus-menerus Bapak Ibu yang pernah ke sana tahu bahwa Masya Allah ya, jamaah di Masjidil Haram itu selalu penuh sesak oleh orang yang pengen beribadah di situ, sebagaimana juga di Masjid Nabawi. Nah, itu live dari Masjidil Haram ya, Bu Ida dan rombongan beberapa jamaah ya, karena untuk pergi berkunjung ke uh, Masjidil Haram itu,
masing-masing jamaah kita minta untuk memperbanyak. Jadi tidak usah bareng-bareng rombongan ya, karena itu nanti akan justru menyulitkan kalau dari hotel menuju ke Masjidil Haram itu harus selalu berombong-rombong gitu. Kita meminta kepada jamaah untuk datang sendiri-sendiri. Nah itu setelah sampai di Masjidil Haram, coba Bapak Ibu bayangkan, pertama kali kita melihat Ka'bah itu kayak apa situasinya gitu ya. Pertama kali kita ngelihat Baitullah itu, Masya Allah ya, bergetar hati kita bahwa inilah yang disebut dengan Baitullah, inilah yang disebut dengan Ka'bah yang menjadi kiblat umat Muslim seluruh dunia. Kalau kita di Indonesia ya, sholat itu menghadap barat ya, kiblat kita arahnya barat gitu. Maka kalau kita di Masjidil Haram, kita tahu bahwa arah kiblat itu ya bukan barat ya, tetapi Ka'bah ya, karena kita sholat mengelilingi Ka'bah, sehingga kalau dari segi mata angin ada yang menghadap barat, timur, utara, selatan, tenggara, barat laut, barat daya, dan seterusnya gitu ya. Itu semua arah ada gitu, karena kita sedang berada di tanah suci. Coba bayangkan kebahagiaan yang muncul di situ, kebahagiaan spiritualitas yang luar biasa, ketemu dengan rumah Allah yang dimuliakan, ketemu dengan Masjidil Haram, di mana Nabi SAW melaksanakan aktivitas di situ bersama-sama dengan para sahabatnya ya. Kemudian kita bayangkan bagaimana dulu Nabi SAW berdakwah pada satu kawasan di mana Ka'bah itu masih berisi asram itu apa? Patung berhala ya. Patung berhalanya itu sampai ratusan ya. Dalam Kitabul Asram disebutkan sekitar 300 patung itu di atas Ka'bah itu. Kemudian Nabi berdakwah selama 10 tahun di Mekah, lalu lanjut selama 13 tahun di Madinah. Dan kemudian setelah Nabi sampai di Madinah itu, nanti ada peristiwa Fathu Makkah, ya, penaklukan kembali kota Mekah, di mana Nabi kemudian kembali ke kota Mekah dalam bentuk membersihkan berbagai patung, ya. Jadi patung-patung besar, patung-patung kecil yang itu ada di atas Ka'bah, itu kemudian disingkirkan oleh Nabi SAW, dibersihkan, ya, sehingga tidak lagi ada patung-patung di situ sampai sekarang. Nah, sahabat sekalian, ini kebahagiaan yang luar biasa, ya, yang kita bisa merasakan getaran keimanan ada di dalamnya. Selama ini kita mendengar azan yang berkumandang, ya, ini rekaman gitu ya, azan dari Mekah, azan dari Madinah, itu rekaman dan kemudian sampai kita dengarkan di tanah air kita. Tetapi begitu kita sampai sana, Masya Allah, ya, merinding kita itu mendengar suara azan. Azan yang berkumandang di tanah suci, azan yang berkumandang di Makkah Al-Mukarramah, azan yang berkumandang di Madinah. Ini kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan kuliner, ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke sebuah tempat, misalnya, ayo kita jalan-jalan kemana? Ke Paris, misalnya gitu ya. Lalu kemudian setelah sampai di Paris, kita di sana, ayo kita cari makanan kuliner di sini. Lalu makan di sana, kuliner yang enak-enak gitu. Bahagia, iya bahagia gitu. Tetapi kebahagiaan ini berbeda dengan apabila kita misalnya memiliki kebahagiaan yang coraknya itu spiritual. Ngelihat Ka'bah, kemudian kita sholat di depan Ka'bah, kita tawaf ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali kita mengelilinginya. Kemudian kita sa'i dari Safa ke Marwah. Masya Allah, itu kebahagiaan yang tidak pernah dilukiskan dengan kata-kata. Maka kebahagiaan yang bercorak spiritual ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebahagiaan yang sifatnya itu sekedar rekreasional dan material, kayak nikmatnya menu, lezatnya masakan gitu ya. Kalau kita jalan-jalan ke sebuah tempat lalu kita menikmati kuliner gitu, itu bahagia memang iya gitu ya. Jangankan makan di luar negeri gitu. Ini kalau saya sama Mas Aji nyari kuliner di Jogja ya, ayo kita ke Sate Kelata gitu ya, teman-teman kita datang ke warung makan Sate Kelata gitu. Bahagia, iya betul bahagia, karena itu lezat, itu bagian dari nikmat Allah yang halal kita nikmati, yang Allah sediakan untuk kita. Bahagia, betul bahagia. Tetapi kebahagiaan seperti itu berbeda coraknya ya, berbeda coraknya apabila dibandingkan dengan kebahagiaan yang muncul karena hal-hal yang memiliki ikatan-ikatan yang lebih dalam daripada itu, yaitu ikatan iman, ikatan spiritual, ikatan sejarah, ya, di mana begitu kita sampai di Makkah Al-Mukarramah, begitu kita sampai ke Madinah,
Mekah dan Madinah, dua kota sucinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bermula dakwahnya di Mekah, lalu kemudian meneruskan dakwahnya di Madinah sampai akhir hayat beliau yang tidak pernah bisa dilukis kata-kata gitu. Jadi sesuatu yang Masya Allah, kebahagiaannya itu nggak terlukiskan dengan kata-kata. Bapak Ibu yang pernah melaksanakan haji dan umroh, coba kalau saya ajak menghitung gitu ya, kebahagiaan-kebahagiaan itu nggak terhitung bagi kita. Saya tuh menikmati ibadah ya di tanah suci itu tuh merasakan sesuatu yang luar biasa ya. Ibadah di sini tuh kebahagiaannya itu kayak kayak berlipat. Jadi saya kalau tadi mengawali dengan satu ungkapan dari Martin Seligman bahwa bahagia itu bertumbuh gitu ya. Kita tuh berada di tanah suci, itu tuh akan mengalami dan memiliki kebahagiaan-kebahagiaan yang terus bertumbuh itu, terus hadir sewaktu-waktu, setiap saat itu. Sebagai contoh misalnya, ini kalau eh, Bu Ida ini di Masjidil Haram ya, sedang ngambil air Zam-Zam di situ ya. Itu di setiap lantai ya Masjid Haram itu ada air Zam-Zamnya sejak lantai dasar, kemudian di semua lantainya sampai rooftop, sampai di bagian paling atas ya yang tidak ada atapnya itu semuanya ada air Zam-Zam. Kita bisa minum air Zam-Zam langsung di tanah suci, itu kebahagiaan yang luar biasa, ya, kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian setelah minum air Zam-Zam, kita mencari soft untuk sholat. Coba Bapak Ibu ingat ya, bagi Anda yang pernah menjalankan ibadah haji umroh, Anda itu kalau datangnya awal untuk sholat 5 waktu di Masjidil Haram, insya Allah leluasa untuk mencari tempat sholat. Leluasa, mau di lantai berapapun insya Allah bisa kalau datangnya awal. Tapi kalau datangnya itu sudah mepet, maka kita akan perlu usaha gitu ya, untuk bisa mendapatkan soft-soft sholat itu. Jadi kemarin hari pertama di Mekah, Bapak Ibu jamaah kita dari Wonderful Umroh menceritakan pengalamannya di Masjidil Haram itu. Mereka mengatakan seperti ini, ternyata untuk bisa mendapatkan soft sholat itu butuh perjuangan. Karena kalau kita datangnya sudah mepet waktu sholat, itu soft-soft itu sudah penuh ya, di semua lantai sudah penuh. Sehingga kemudian kita harus berjalan jauh untuk mencari soft yang masih memungkinkan bagi kita. Lalu kemudian begitu sudah kedengaran azan, itu kita itu makin cemas gitu. Apa cemasnya? Bagaimana kalau nanti kita nggak dapat soft ya? Jadi kita sudah berjalan ke arah belakang kan? Karena kalau yang depan sudah penuh semuanya, lalu bagian kanan sudah penuh, bagian kiri sudah penuh, terus kita terus ke belakang. Di situ ternyata sudah penuh, kita naik ke lantai berikutnya. Di sana ternyata juga sudah penuh, cemas kita itu ya. Cemas, waduh ini sudah azan, nanti kalau nggak segera dapat soft bagaimana? Dan begitu kita mendapatkan soft, Masya Allah bahagianya. Itu contoh ya, bahwa bahagia muncul akibat kita mendapatkan soft sholat gitu. Apa ya? Jadi itu kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menikmati ibadah. Jadi kalau orang-orang yang tidak menikmati ibadah, mungkin mereka mengatakan apa bahagianya gitu. Hanya seperti itu. Tapi karena kita punya ikatan iman, kita punya ikatan sejarah tadi berada di tanah suci itu, maka dapat soft itu ya Allah senang banget gitu ya, dapat soft gitu. Terus kemudian setelah kita dapat soft itu ya, kita sholat sunnah tahiyatul masjid di situ. Melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, bahagia rasanya ya, bisa sholat penghormatan kita kepada masjid yang ada di sini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah melakukan sholat seperti itu di sini. Lalu kita menyaksikan orang-orang yang terus-menerus berbondong-bondong datang, luar biasa banyaknya ya. Jadi kalau kita menunggu, misalnya dari azan ke iqomah, itu kita menunggu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, itu pasti ya kita akan menyaksikan sangat banyak orang sedang bergegas untuk mencari soft itu. Jadi sampai nanti dengan waktu iqomah itu masih banyak orang yang berdatangan ya, terus-menerus gitu, dan
kemudian kita menemukan ada orang-orang yang kebingungan itu kan, mencari soft. Oh, nggak dapat soft di sana. Kemudian di sana sudah penuh, di sana sudah penuh gitu. Coba bayangkan ya, bahwa akhirnya orang-orang itu eh, sholat dimanapun ketika mereka sudah mendengar iqomah. Begitu sudah iqomah, imam sudah mulai Allahu Akbar, maka kemudian jamaah itu sudah melakukan sholat dimanapun mereka bisa menjangkaunya. Makanya Bapak Ibu, terutama di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, kita menemukan di sepanjang perjalanan menuju ke masjid, itu sudah banyak orang sholat di situ. Kenapa? Karena itu semuanya bagian dari wilayah tanah haram ya. Jadi wilayah tanah suci itu bukan hanya di masjid haram, tetapi tanah haram itu berarti lingkungan, termasuk lingkungan hotel ya di sekitar masjid. Itu di situ di depan hotel. Kalau kita berada dalam radius ya masih taruhlah 100 meter dari masjid, 200 meter, 300 meter, 400 meter ya dari masjid gitu, arah manapun dari Masjidil Haram itu begitu kita keluar hotel dan sementara sudah terdengar somah dari itu orang menggelar sajadah di sepanjang perjalanan itu ya. Masya Allah. Kita tuh ya, saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, saya tuh menyaksikan orang soal di mana-mana gitu ya, itu bahagia saja. Semua bumi Allah itu bisa kita gunakan untuk sholat. Tinggalkan saja dagangan, tinggalkan saja tokonya. Kemudian mereka gelar sajadah dan kemudian mereka sholat di situ. Sesuatu pemandangan yang indah banget ya. Bagaimana yang penuh sesak oleh orang sholat itu bukan hanya di masjid, tetapi di perjalanan menuju masjid. Jadi Bapak Ibu dari arah manapun ya untuk menuju ke Masjidil Haram itu, begitu sudah terdengar suara iqomah dari dalam masjid, sementara masih banyak orang-orang yang berbondong-bondong dari tempat mereka masing-masing, dari hotel mereka masing-masing menuju ke Masjidil Haram itu, kemudian mereka bisa melaksanakan sholat dimanapun, bawa sajadah, kemudian begitu sudah ada suara iqomah, imam sudah memulai sholatnya, maka orang tidak perlu lari menuju ke masjid, sudah gelar saja dari situ, dan situ sudah banyak jamaah yang mereka sudah membangun shop-shop gitu. Kita tinggal cari aja shop yang masih kosong di situ, meskipun itu di jalanan ya. Jadi kalau sudah di waktu sholat itu, maka yang biasanya di situ untuk mobil-mobil lewat gitu, itu semuanya akan berhenti. Dan kemudian orang sholat di jalan itu di sekitar Masjidil Haram. Sehingga jalannya aman kita gunakan untuk sholat sampai di trotoar-trotoar, di emper-emper toko, di mall-mall gitu ya. Kemudian di halaman-halaman hotel gitu. Itu sudah penuh sesak oleh orang sholat. Jadi menyaksikan orang sholat di mana-mana ya. Di dalam mall itu ada orang sholat, di emperan hotel ada orang sholat, di trotoar jalan ada orang sholat, di badan jalan itu sendiri kita menyaksikan orang sholat. Sampai apabila kemudian kita masuk ke masjid, tentu saja semua lantainya penuh dengan orang yang sedang melaksanakan sholat. Masya Allah. Itu sesuatu yang bagi kita tuh bahagia rasanya. Terus Bapak Ibu perhatikan, bagi Anda yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita itu keluar dari hotel ya. Jadi sekarang ini saya di kawasan Ajiat. Namanya Hotel Snud Al Ajiat. Itu di kawasan Ajiat. Saya keluar dari hotel. Kemudian sepanjang waktu 24 dari hotel itu yang disaksikan lalu lalang kemana mereka? Sebagian jamaah ini sudah selesai melaksanakan sholat dan pulang ke rumahnya, sholat sunnah atau sholat wajib, pulang ke hotelnya. Sebagian yang lain baru berangkat untuk melaksanakan sholat-sholat berikutnya. Jadi 24 jam itu yang lalu lalang di depan penginapan kita itu ya. Ada yang berangkat ke masjid, ada yang pulang dari. Jadi kesibukan di sana itu hanya kesibukan soal bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat yang kalau tadi saya katakan sebagian di antara kita masih berpikir soal hitungan dengan pahala gitu ya. Kita akan suatu tempat di mana setiap kali sholat itu dilipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat. Bahagia kan? Tapi bagi yang sudah tidak lagi mikir hitungan-hitungan pahala begitu, Masya Allah, saya akan sholat di
Baitullah, saya akan sholat di masjid di mana masjid ini sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Bahagia rasanya gitu ya. Nah, itu contoh kebahagiaan tuh. Dapat sholat saja, bahagia. Ngelihat orang sholat di mana-mana, bahagia. Mendengar azan di tanah suci, bahagia. Mendengarkan iqomah di tanah suci, bahagia. Bisa ikut melaksanakan sholat berjamaah di situ, ya, sejak dari awal waktu. Itu bahagia. Kebahagiaan yang bertambah, yang tadi kata Martin Seligman, kebahagiaan itu bertumbuh. Kemudian setelah itu kita kembali ke hotel, misalnya ya. Kemudian di sana kita bisa menikmati bagian dari rezeki Allah SWT. Sahabat sekalian, salah satu doa yang sering saya sampaikan dan sering saya minta untuk dilakukan oleh para jamaah umroh adalah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya semua yang ada di tanah suci itu menjadi nyaman bagi kita. Misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah menu masakan yang ada di tanah suci itu nanti semuanya enak dan nyaman bagi kami. Maka kemudian kita menyaksikan menu masakan apapun yang disediakan oleh hotel, itu sarapan, makan siang, makan malam gitu ya, ngelihat menu makanan itu, lalu kita nikmati gitu ya, dan alhamdulillah semuanya terasa nyaman bagi kita, bahagia banget. Saya kemarin ngobrol dengan salah seorang jamaah ya, bapak-bapak ini bilang begini ke saya, Pak Sah, saya tuh heran, kata dia ya, saya tuh heran. Jenis-jenis masakan yang disediakan oleh hotel itu kalau seandainya itu di rumah kita, saya nggak akan mau memakan, kata dia. Jadi kalau kata bapak ini, saya ngelihat makanan kayak begitu di rumah, maksudnya di Indonesia, di tempat kita tinggal, saya nggak mau makanan kayak begitu, tapi ternyata di sini saya mau, kata dia, dan enak saja gitu ya, Masya Allah ya. Terus ada jamaah ibu-ibu di antara rombongan Wonderful Umroh kemarin bilang ke saya gini, Alhamdulillah Pak Ca, masakan di sini enak-enak, kata dia gitu ya. Saya bilang, saya begini sama beliau, Bu, sebetulnya yang terjadi adalah ini karena doa ibu. Ibu telah berdoa kepada Allah, meminta agar semua yang ada di tanah suci itu menjadi nikmat bagi kita, menjadi nyaman bagi kita. Suhunya, cuacanya, kondisinya, makanannya, kulinernya. Kita berdoa minta kepada Allah, ya Allah jadikan itu semuanya nyaman bagi kita. Jadi ibu sudah berdoa itu meminta kepada Allah agar menunya nyaman ya. Jadi saya kalau di pas manasik ya, manasik umroh itu saya bilang, Anda kalau mau berangkat haji, berangkat umroh itu Anda jangan bayangkan, ini kalau orang Jogja, nanti mudah-mudahan nanti di Tanah Suci menunya gudeg. Jangan berpikir begitu. Anda yang dari Madiun, Anda berpikir, oh nanti ketemu pecel Madiun gitu ya. Anda yang dari Surabaya, mudah-mudahan nanti ketemu rawon gitu. Anda yang dari Makassar, mudah-mudahan ketemu palu basah gitu ya. Anda jangan berpikir seperti itu. Tapi minta kepada Allah, ya Allah, apapun menu nanti yang disediakan di Tanah Suci selama kami perjalanan ibadah ke Tanah Suci, mudah-mudahan itu menjadi nyaman semuanya bagi kami. Ya Allah ya, akhirnya nyaman aja gitu. Kita sudah meniati itu dari awal, nyaman aja. Bahagia. Di Madinah suasananya nyaman. Ya, saya selama di Madinah kemarin itu, saya dalam perjalanan ini, dalam umroh kali ini, saya bersama dengan istri dan seorang anak perempuan saya. Bu Ida, istri saya tanya kepada saya gini, kok bajunya awet? Maksudnya saya membawa banyak baju ganti, kaos ganti, kok Abi itu nggak ganti-ganti? Tanya ke saya, kok nggak ganti-ganti? Jadi bajunya itu awet gitu. Saya bilang, Masya Allah ya, selama di Madinah itu nggak berkeringat gitu. Jadi nggak berkeringat. Sehingga yang biasanya kalau di Jogja panasnya luar biasa, saya itu di dalam suasana panas itu ya, itu sering banget ganti karena sudah basah oleh keringat ya, kalau di rumah itu. Nah ternyata ketika di Madinah kemarin itu nggak berkeringat, sehingga saya merasa baju saya baik-baik saja, tidak bau keringat gitu ya. Dan oleh karena itu saya belum merasa perlu untuk mengganti baju, sehingga awet, kata Bu Ida, ini kok awet bajunya nggak ganti-ganti gitu, karena memang masih bersih ya, masih suci, tidak kena kotoran, tidak kena najis, dan tidak kena keringat saya. Nyaman gitu, teman. Di Mekah juga begitu. Saya merasakan hal yang sama seperti yang diceritakan oleh Zamah tadi, Masya Allah ya. Kalau saya pikir-pikir, betul kata Bapak tadi itu.
ngelihat menu makanan kayak gitu ya, kalau ngelihat dari segi penampilannya gitu. Mungkin kalau kita di rumah kita akan mikir-mikir. Kita kalau di rumah itu malah banyak manjanya ya. Kita akan mengatakan, makan apa ya? Makan ini gitu ya. Ngelihat menu makanan itu, aduh makan apa enggak ya itu. Tapi selama di tanah suci kita nggak mau ribut dengan urusan-urusan seperti itu. Karena fokus kita adalah ibadah. Jadi soal-soal teknis kayak menu makanan itu ya yang penting kita merasakan ya Allah mudah-mudahan itu semuanya terasa nyaman bagi bagi kami semuanya. Dan alhamdulillah itu menjadi nyaman gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itulah kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan. Saya bisa merasakan menu makanan apapun menunya itu. Jadi saya makan dengan sangat cepat. Saya tidak perlu banyak berpikir apapun yang disediakan oleh hotel itu ya. Pokoknya datang ke tempat makan di hotel itu, ambil apapun yang disediakan situ, ambil dan ngambilnya sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Bapak Ibu jangan mengambil yang terlalu banyak yang menyebabkan nanti menjadi tidak bisa menghabiskan karena di tempat makan di hotel itu ya saya menyaksikan ada banyak sekali makanan-makanan sisa yang berserakan di meja-meja dari jamaah yang tidak bisa menghabiskan karena mereka ngambil terlalu banyak dan ternyata tidak habis. Itu harusnya tidak begitu, jadi ambil sedikit, nikmati sehingga sesuai dengan kemampuan kita untuk menghabiskan. Nah, sahabat sekalian, kembali bahwa itu kebahagiaan. Saya bisa makan, menikmati menu apapun yang ada di sini. Masya Allah, itu bahagia banget rasanya gitu ya. Jadi semua masakan itu nggak ada yang tertolak. Itu apapun yang disediakan oleh hotel itu ya nggak ada yang tertolak oleh kita. Makanannya, minumannya gitu, semuanya kita nikmati aja semuanya gitu ya. Dan kemudian kita bisa menjalankan ibadah. Itu kebahagiaan-kebahagiaan kecil dalam prosesi melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Kita menjalankan ibadah, kita menjalankan sunnah Nabi SAW, kita melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas bersama dengan jamaah yang lainnya. Menyaksikan orang sangat banyak ya, ratusan ribu jamaah berkumpul di kota Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Kalau musim-musim haji itu sampai jutaan ya, jutaan orang ya. Setelah nanti musim haji, Bapak Ibu yang terdaftar untuk berangkat haji tahun ini, saya doakan mudah-mudahan lancar semuanya, perjalanan hajinya sampai pulangnya dan menjadi haji mabrur. Itu nanti jutaan orang. Itu bahagia menyaksikan banyak banget orang berkumpul, sholat dengan arah kiblat yang sama, dengan imam yang sama. Jadi bukan sholat sendiri-sendiri kan. Kalau kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, kalau imam masjid tersebut sudah memulai sholat, iqomah, lalu kita sholat semuanya dalam satu komando. Masya Allah ya, menyaksikan ratusan ribu orang berkumpul, kalau pas haji itu jutaan orang berkumpul di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jutaan orang sedang beribadah, kita melaksanakan gerakan-gerakan yang sama, semuanya bergerak, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita memulai, lalu imam membaca Al-Fatihah, kita semuanya, kalau pas haji jutaan orang itu, membaca amin ya, mengaminkan itu. Lalu kemudian ruku, semuanya ruku. Sujud, semuanya sujud. Imamnya bangkit lagi ke rakaat berikutnya, semuanya bangkit lagi. Coba bayangkan. Betapa kita menyaksikan nilai kebersamaan yang luar biasa. Umat Islam datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka datang ke tempat itu ya, dari benua Amerika, dari Eropa, dari Australia, dari kawasan-kawasan negara-negara yang minoritas muslim datang ke tempat itu. Dari Jepang, dari Cina, dari berbagai tempat ya, termasuk dari Indonesia, dari Malaysia, dari Afrika, berbagai suku bangsa yang kulitnya putih banget ada, yang kulitnya hitam banget ada. Ya, kita menyaksikan suku bangsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah nyatakan kami jadikan kalian semuanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Makanya begitu kita duduk di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita duduk gitu aja, samping kanan kiri kita ya, ada di sini orang kulit putih ya, yang sangat putih kulitnya, di samping kita ada yang kulitnya hitam dan sangat hitam kulitnya gitu ya, kulitnya itu lebih hitam daripada warna rambutnya. Jadi suku-suku bangsa yang sangat beragam, ada yang kulitnya coklat-coklat tua kayak saya, ada yang kuning langsat dan seterusnya ya. Kemudian
Kalau yang laki-laki kita menyaksikan yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang dan seterusnya. Ada yang tubuhnya sangat tinggi, badannya sangat besar, dan ada yang rata-rata kayak kita dan seterusnya. Masya Allah, kita menyaksikan kita nggak ada kasta di situ, ya. Semua umat Islam itu nggak ada kasta di situ. Sholat ya sholat. Siapapun yang datang awal dia duduk di soft paling depan. Siapapun yang akan bisa harus sholat di bagian belakang. Jadi kita menyaksikan kebersamaan yang luar biasa. Kita berada dalam satu situasi di mana kita nggak pikir lagi pangkat, nggak pikir lagi jabatan. Ya. Di antara jamaah itu ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Itu bagian para jenderal gitu ya. Mereka juga melaksanakan haji, melaksanakan umroh sama dengan kita semuanya. Di antara mereka ada yang direktur, di antara mereka ada yang karyawan biasa, di antara mereka ada yang buruh, di antara mereka ada yang bahkan pembantu rumah tangga dan seterusnya. Semua dari kita ya profesinya apapun, kondisi kita itu yang berbeda-beda, kita kemudian berada dalam situasi di mana kita menjadi sangat sangat bahagia, happy rasanya menjadi umat Islam itu. Happy banget rasanya ya. Menyaksikan sangat banyak orang berkumpul, wajah-wajah Amerika ada, wajah-wajah Eropa ada, wajah-wajah Australia ada, wajah Jepang, wajah Cina, wajah Korea ada, wajah-wajah Afrika ada, wajah Timur Tengah ada, wajah Indonesia, Malaysia, Melayu, Brunei, dan seterusnya banyak gitu ya. Masya Allah ya. Wajah India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitarnya. Semua umat berkumpul, semuanya sujud di bawah komando satu imam yang sama. Ya, kita nggak pernah ribut. Ini imamnya siapa? Kita nggak pernah ribut seperti itu. Imamnya ini siapa? Dia mazhabnya apa? Kita nggak pernah ribut soal seperti itu. Dia mimpin sholat, kita ikuti. Dia mulai melaksanakan sholat dengan niat, dengan mulai takbiratul ihram, kita ikuti. Dia mulai rukuk, kita ikut. Dia mulai sujud, kita sujud. Dia mulai berdiri lagi, kita berdiri lagi. Ya, Masya Allah gitu. Kita sholat itu bahagia rasanya. Jadi bahagia karena sholat, ya, bahagia karena kita sedang tersambung langsung dengan Allah SWT, bahagia karena kita bisa sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi, bahagia karena kita sholat bersama dengan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia. Tumplek-blek di situ, ya Masya Allah. Kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Jadi inilah kebahagiaan-kebahagiaan yang dikatakan 1001 kebahagiaan dalam ketaatan itu. Sampai yang kalau bagi kita itu hal kecil-kecil. Kita ke toilet ya, kita mau kita ke toilet gitu dan kemudian kita merasakan ada hajat gitu dan kemudian kita bisa menemukan toilet, itu kebahagiaan ya. Kita berada di Masjid Nabawi, kita berada di Masjidil Haram, nyari-nyari toilet gitu ya, dan kemudian berhasil menemukannya. Masya Allah, kita merasa bahagia banget itu bisa ketemu toilet. Itu contoh kebahagiaan kecil. Bisa melaksanakan hajat kita di toilet, kemudian mencari tempat wudhu, alhamdulillah ketemu tempat wudhu, bahagia lagi. Mencari sop, dapat sop, alhamdulillah bahagia lagi. Kemudian kita bisa berinfak di sana, bahagia lagi. Ya, termasuk ketika kita bisa melaksanakan berbagai hal yang saling tolong menolong, saling bantu membantu, seperti ada jamaah yang kecapean, kemudian kita pijit-pijit, ya. Ada jamaah yang sakit flu, kita bawa obatnya, lalu kita berikan kepada dia. Ada jamaah yang kesulitan geraknya, tidak bisa leluasa beraktivitas, lalu kita ambilkan makanan dari tempat makan. Itu tolong menolong di antara kita dan itu membahagiakan. Sebagian jamaah membawa makanan untuk burung, ya, karena banyak banget burung-burung di Mekah dan Madinah itu, Bapak Ibu yang pecinta burung, itu kalau nanti datang ke Mekah maupun di Madinah, di pelataran masjid itu ya Masya Allah, di mana-mana burung-burung banyak banget ya. Jadi salah satu kebahagiaan saya itu bermain-main bersama dengan burung-burung itu. Jadi ya Allah ya, bahagia banget ya rasanya ya. Jadi kita itu bergerak bersama dengan jamaah, kemudian kita beraktivitas bersama-sama, bahagia semuanya ya, termasuk hal kecil, memberi makanan kucing, makanan burung di situ, ya, berbagi dengan sesama di situ. Ada orang yang beraktivitas di situ dan kita memberikan sedekah. Sebagian di antara kita ada yang wakaf Quran di situ dan seterusnya. Itu semuanya membahagiakan. Begitu Bapak Ibu sekalian ya.
kegiatan selama di Tanah Suci. Jadi Bapak Ibu mangga untuk bisa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang optimal ya, karena bahagianya dalam ketaatan kepada Allah SWT, bahagianya dalam menjalankan sunnah Nabi SAW, bahagianya di dalam berkegiatan bersama dengan umat Islam semuanya. Ini bagian dari cara kita untuk semakin memberikan pemanaan yang mendalam bagi kita bahwa bahagia itu adalah karena ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa beribadah ke Tanah Suci, haji maupun umroh, dan bisa menikmati berbagai kondisi ibadah yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan jiwa kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustaz Jayadi Takrayawan yang telah memberikan materi atau tausiah pada pagi hari ini terkait 1001 kebahagiaan dan ketaatan. Dan Bapak Ibu jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga sedikit melihat ya suasana hampir subuh ya Ustaz ya, berarti ya. Di antara jam 3 jam 4 Ya, menjelang itu subuh. tadi menjelang subuh, dari rekamannya Bu Ida live langsung dari Mekah sana, Masya Allah suasananya padat, ramai gitu ya, dan dimanapun kita berada ketika masuk di Masjidil Haram itu ada air zam-zam ya, Ustaz ya. Jadi Ya, ya. kita bisa minum ketika haus, minum air zam-zam. Itulah kebahagiaan, kenikmatan kita di sana gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu sekalian menjadi bagian dari kami Wonderful Umroh gitu ya, dan meraih kebahagiaan di Tanah Suci. Insya Allah program kami terdekat ada di bulan Juli selepas dari musim haji di tanggal 30 Juli insya Allah di bulan Muharram. Mari Bapak Ibu amankan seatnya, bisa pergi umroh bersama Wonderful Umroh ya, untuk umroh 9 hari. Dan kami juga memiliki program haji khusus. Yang daftar sekarang insya Allah berangkat 6-7 tahun lagi. Dan spesial haji full roda daftar sekarang berangkat tahun depan. Kita juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Kita juga membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh. Keuntungan bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis, serta bisa berangkat umroh gratis. Mari Bapak Ibu semua kita upayakan ya, diri kita yang mungkin yang sudah pernah umroh bisa umroh lagi, pernah haji bisa haji lagi, kembali haji lagi menuju Baitullah. Yang belum pernah, semoga kita dimudahkan oleh Allah dengan berikhtiar langkah-langkah yang sudah kita lakukan saat ini. Mulai dari sekarang kita langkah, entah itu menabung, entah itu menggunakan dana talangan. Allah akan melihat ikhtiar kita, dan insya Allah Allah akan panggil saat waktunya tiba. Gitu Bapak Ibu sekalian, ketika ada pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan, monggo bisa dicatat nomor kami di 0821 1301 7620. Oke, baik Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz Jayadi, monggo bisa tulis ya di kolom komentar atau bisa di raise hand. Kalau bisa nanti saya. Oh, alhamdulillah ini sudah ada Bu Siska Dewi, monggo Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Jayadi. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doakan kami Ustadz untuk bisa menyusul ke Tanah Suci. Amin. Amin. Rencana pulang kapan Ustadz? Insya Allah hari Tanggal 30. 30 April. Hari Selasa ya. Ya, alhamdulillah. Mau bertanya Ustadz, bagaimana menjaga keistiqomahan, apalagi sudah sampai ibadah ke Tanah Suci ya. Bahkan mungkin beberapa jamaah mungkin ya sudah sampai ke Tanah Suci, tapi mungkin baca Qur'annya masih belum lancar. Nah, motivasinya bagaimana Ustadz? Ya Mbak, ya. Matur nuwun Mbak Siska. Kami doakan ya Mbak Siska Dewi sekeluarga nanti bisa hadir dan ibadah di Tanah Suci, melaksanakan haji maupun melaksanakan umroh yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT.
Nah, tentang menjaga keistiqomahan ini memang menjadi salah satu PR bagi semua dari kita, ya, baik yang terkait dengan pernah melakukan haji umroh ataupun yang tidak. Tapi semua dari kita itu punya satu PR bersama, yaitu menjaga istiqomah di dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan. Nah, ada pelajaran penting ya, kenapa kita itu di Tanah Suci itu bisa melaksanakan banyak sekali ibadah. Salah satunya adalah karena faktor kebersamaan. Kebersamaan itu dibentuk dari berbagai sisi. Satu, kebersamaan karena kita dalam rombongan. Seperti saat ini ada 83 rombongan dari Jamaah Wonderful Umroh Group ya. Sehingga dalam kebersamaan ini kita merasa saling menguatkan. Misalnya satu kamar 4 orang ya. Ada yang satu kamar 2 orang, ada yang satu kamar 3 orang, ada yang satu kamar 4 orang di hotelnya itu. Saya ambil contoh satu kamar orang di antara jamaah kami, sebagian besarnya satu kamar itu dihuni oleh 4 orang. Ada yang 4 orang itu satu keluarga, ada yang 4 orang itu berbeda-beda gitu ya. Kalau yang pesan satu keluarga dalam satu kamar is okay. Ada yang karena tidak bersama keluarga maka dia akan bersama dengan jamaah yang lainnya. Nah 4 orang ini itu kan nanti akan saling membangunkan gitu ya. Bangun. Sekarang jam 2 malam, kita bangun dan kemudian kita bersiap-siap menuju ke masjid gitu kan. Jadi ini sesuatu yang sifatnya saling menguatkan. Kemudian kita berangkat bareng ke Masjid Haram atau bareng ke Masjid Nabawi. Kemudian baru keluar hotel saja kita menemukan banyak sekali teman kita bergerak menuju ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Jadi kita dalam rombongan itu kayak larut kalau istilah saya. Itu dalam bahasanya Martin Seligman itu engagement. Jadi engagement itu larut gitu. Larut, kita melarutkan diri dalam suasana ibadah ya. Kalau dalam konteks ini kita melaksanakan ibadah dan kemudian kita bareng-bareng dengan jamaah yang pergi menuju ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bareng-bareng ke sana. Itu larut gitu. Jadi suasana kebersamaan ini yang membuat kita bisa menjadi lebih mudah beribadah. Itu kenapa? Semua orang melakukannya, semua orang berbondong-bondong, semua orang bersemangat menuju masjid. Itu Masya Allah ya, kebersamaan ini menguatkan kita semuanya. Nah, sedangkan apabila kita di tanah air, kadang-kadang kita tidak menemukan suasana seperti itu. Misalnya ya, mau ke masjid itu sepertinya sepi-sepi saja. Di tetangga kita sedikit yang bergerak menuju ke masjid gitu. Subuh itu kayak kita berjalan sendirian dari rumah menuju ke masjid gitu ya. Kalau di rumah kita di kampung halaman kita itu kayak jalan itu sepi gitu. Kita datang itu kayak sendiri gitu berjalan menuju masjid, meskipun nanti setelah sampai masjid ada juga temannya gitu ya. Tapi waktu di jalan itu kita kayak sepi gitu, nggak menemukan ada jamaah lain di situ. Kalau di Tanah Suci itu ya, baik di Mekah maupun Madinah, jam berapapun kita keluar, jam berapapun kita menuju ke masjid, itu kan selalu kelihatan banyak orang menuju ke masjid itu. Itu yang membuat kita itu bisa menjadi istiqomah, banyak melakukan ibadah di Tanah Suci itu karena salah satunya ya, selain karena memang suasana Tanah Suci itu sendiri, tapi juga salah satunya karena kebersamaan, banyaknya orang yang melakukan hal sama dengan kita. Nah, sama dengan anak-anak kita yang sedang di pesantren. Ini kalau teman-teman putra-putrinya yang di pesantren, misalnya boarding school atau di pesantren, itu semua melakukan hal yang sama berapa semuanya. Jadi dan bangun di sana, melakukan kegiatan yang serius dengan sama. Pada akhirnya itu rasa nyaman semuanya. Jam berapa harus tilawah, jam berapa harus sekolah, jam berapa harus sholat bersama di masjid dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua orang, semua santri. Kebersamaan itu menyebabkan kita menjadi semakin kuat, semakin istiqomah. Kenapa bisa tilawah tiap hari ya? Kenapa kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah yang rutin gitu ya, terus-menerus gitu. Itu karena kebersamaan di pesantren. Ustadznya, pembimbingnya, santrinya, semuanya melakukan yang sama. Sholat berjamaah di masjid, tilawah, berzikir, kemudian belajar, dan seterusnya. Semuanya begitu di rumah, suasana itu nggak didapatkan. Sehingga anak-anak kita dari pesantren, lalu akhirnya ketika di rumah, ya kenapa seakan-akan kok tidak, kok kegiatan rutinnya di pesantren itu kenapa tidak
tampak ketika di rumah ya karena tidak ada temannya. Ya, salah satu hal yang bisa kita pahami adalah bahwa istiqomah itu salah satunya penguatnya itu adalah kebersamaan. Ya, jadi ayo kita bangun kebersamaan itu. Jadi kalau sepulang dari tanah air kita bisa membangun suasana kebersamaan setelah haji, setelah umroh, pulang kembali ke tanah air itu ya. Kita berhimpun, kita memiliki majelis-majelis, kita memiliki berbagai macam aktivitas-aktivitas yang membuat kebersamaan di antara kita semuanya. Itu yang akan membuat kita bisa diri jauh ya untuk dibandingkan kalau kita bersama-sama. Ini salah satu poin tentang menjaga istiqomah kan kelompok satu fasilitas ini satu bagian yang penting untuk kita semua. Bapak Ibu mohon dimaafkan karena sebentar lagi nanti akan segera masuk waktu sholat subuh di Makkah Al-Mukarramah. Saya mohon maaf kalau tidak bisa berdiskusi lebih panjang. Saya berharap ya, saya doakan sahabatku semuanya yang hadir di Zoom kali ini maupun yang menyaksikan. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Sepertinya Ustaz. Halo, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Baik ya, mohon maaf, tadi sinyalnya ada masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah menjelang waktu subuh di Makkah Al-Mukarramah, saya mohon maaf kalau tidak bisa banyak berdiskusi di kesempatan kali ini. Saya doakan sahabatku semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci, haji maupun umrah, Amin, amin, amin. dan bisa menikmati ibadah di tanah suci bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat baik kita semuanya. Saya akhiri, sampai ketemu Amin. lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya manillah Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah nggih Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Insyaallah bagi Bapak Ibu semua yang menginginkan titip doa, nanti bisa hubungi kami ya di nomor sudah kami share di kolom chat. Jadi monggo bisa ditulis dan di-chat ke kami. Insyaallah akan kami sampaikan kepada Ustaz Zaidi dan Bu Ida yang sedang di Tanah Suci. Monggo bisa ditulis ya, diketik doa-doa terbaik yang bisa dititipkan ke kami. Insyaallah kami akan berikan doa-doa tersebut ke Ustaz Zaidi dan Bu Ida Nurailah di Tanah Suci. Ya alhamdulillah, jazakallah khair kepada para peserta Madrasah Baitullah, jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Monggo bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu stay ya di grup Madrasah Baitullah. Insyaallah akan ada informasi-informasi yang penting seputar Mekah dan Madinah, dan monggo presensi sudah kami share juga di kolom chat. Monggo bisa melakukan presensi agar kami bisa ketika nanti ada nomor yang peserta yang belum masuk di grup, nanti kami akan joinkan ke grup. Baik Bapak Ibu semua, kita akhiri Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin, dan diteruskan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, afaminkum, sampai jumpa ketemu lagi di pekan depan Madrasah Baitullah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى
متعت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان.